Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Tidak lupa sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan ke junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, atba'ut tabi'in sampai ke kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini yaitu materi tentang jujur dan menepati janji. Untuk itu sebelum kita belajar, kita Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi bima nawa bihis salafus sholih. Niat saya mencari ilmu seperti niatnya salafus sholih. Oke, kita lanjutkan bab 5 yaitu jujur dan menepati janji. Sebelumnya tahu apa itu jujur? Oke, bagus. Dan menepati janji ya. Jujur ini kita tetap konsep jujur dan menepati janji. Yang pertama kita akan bahas pengertian jujur, klasifikasi jujur, hikmah berperilaku jujur ya, dan yang terakhir dari pembelajaran kita ini adalah mengimplementasikan perilaku jujur, menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita pengertian jujur. Perlu kita ketahui anak-anak sekalian, jujur ini adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, terutama kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Itu jujur. Dan jujur kalau kebalikan dari jujur ini adalah berbohong. Coba kalau Anda yang tidak berlaku atau tidak bersikap berperilaku jujur sekali, kita contoh pada orang tua tidak berperilaku jujur, kemudian berbohong, Bapak yakin mungkin saja kamu tidak akan dipercaya lagi oleh orang tua atau teman. Oke. Dalil berperilaku jujur, Allah memerintahkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Lalu kita harus berkata ucap yang benar. Seperti halnya kita sehari-hari berkata kepada orang tua, kalau pulang dari sekolah ditanya oleh orang tua, ucapkanlah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Hadis menurut riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza umina khana. Rawal Bukhari wa Muslim. Yang artinya, kata Nabi Abu Hurairah berkata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Mana yang ketiga itu? Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, jika berkata selalu berdusta atau berbohong. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika dipercaya hianat. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kita harus dihindari perbuatan-perbuatan tercela ini agar kita selalu senantiasa hidup dalam kebahagiaan dan mendapatkan kepercayaan. Bentuk-bentuk kejujuran. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Kita berkata sesuai apa adanya, sesuai faktanya, tidak usah dilebih-lebihkan. Apalagi digoreng-goreng seperti ini, tidak sesuai dengan apa yang kita alami, ya.
itu jujur dalam perkataan. Kalau ditanya ya, berarti jawabannya ya. Harus sesuai. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Bagaimana jujur dalam perbuatan? Nah, dalam perbuatan ini kita melakukan atau berperilaku jujur ini adalah melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya, ya. Itu jujur dalam perbuatan. Apa sih hikmah berperilaku jujur ini? Yang pertama, bernilai ibadah. Iya, kita berperilaku jujur, berkata jujur sesuai padanya, itu ibadah. Karena perintah Allah. Yang kedua akan mendatangkan pahala. Kita berlaku jujur, berperilaku jujur, berkata jujur, mendapatkan pahala. Kemudian memberikan ketenangan batin. Ketika kita berkata jujur, dalam hati kita akan tenang, tidak akan dibayang-bayangi oleh kebohongan karena kita berlaku jujur. Kemudian memiliki keberanian yang tinggi, jelas. Orang yang jujur itu dia akan mempunyai keberanian yang tinggi karena apa yang dikatakan sesuai dengan faktanya. Kemudian mendapatkan kepercayaan besar, ini yang paling sangat kita harapkan. Beda lagi orang yang berbohong itu sekali dua kali orang akan tidak mempercayainya, bahkan akan mencelanya atau bahkan akan menghindarinya. Kemudian hikmah selanjutnya itu menegakkan norma dan seni-seni kebaikan dalam kehidupan. Jelas ini ya. Yang terakhir, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan dalam mempelajari berperilaku jujur ini. Kita harus mengimplementasikan atau menerapkannya di kehidupan yang akan datang atau di kehidupan yang implementasi jujur di sekolah, rumah, dan di masyarakat. Ini hanya contoh saja. Di lingkungan sekolah contoh, sederhana, dengan tidak mencontoh ketika ujian itu sudah melakukan jujur. Sudah berperilaku jujur. Ya. Kemudian kalau di rumah seperti apa contohnya? Dengan pulang tepat waktu ketika izin keluar rumah. Misalkan, mama saya akan bermain dari pukul 6 sampai pukul 7 misalkan, kalau malam. Kita pulang tepat waktu, pulang pukul 7 itu sudah berperilaku jujur. Oke. Di lingkungan masyarakat contohnya kita aktif di Karang Taruna, kemudian DKM dan yang lainnya ya. Itu berperilaku jujur, mengimplementasi atau menerapkan berperilaku jujur. Sampai sini paham anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.